Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap Yahukibo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodap Ngalum Kupel Lamek Taplok. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya Bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di dua zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodap Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobak memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodap. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya. Sumber aparat di lapangan menyebutkan, total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul dua faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobak DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah pemukiman memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangkok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan, pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan.
Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangkop. Kepala Suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap Yahukibo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodap Ngalum Kupel Lamek Taplok. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di dua zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodap Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobak memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodap. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya. Sumber aparat di lapangan menyebutkan, total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul dua faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya.
Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobat DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah pemukiman, memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangkok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan, pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangkok. Kepala Suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap Yahukimo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodap Ngalum Kupel Lamek Taplok. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di dua zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodap Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobat memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodap. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan
pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya. Sumber aparat di lapangan menyebutkan, total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul dua faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobak DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah pemukiman memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangkok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan, pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangkok. Kepala suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan, semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap Yahukimo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodap Ngalum Kupel Lamek Taplok.
Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di dua zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodap Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobat memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodap. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya. Sumber aparat di lapangan menyebutkan, total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul dua faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobat DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah pemukiman memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangkok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan, pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangkok. Kepala suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah.
rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan, semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap Yahukimo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodap Ngalum Kupel Lamek Taplok. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di dua zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodap Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobat memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodap. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya. Sumber aparat di lapangan menyebutkan, total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul dua faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobat DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah pemukiman memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangko, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan, pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan.
Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangko. Kepala Suku Okaom Methodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap Yahukibo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodap Ngalum Kupel Lamek Taplok. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di dua zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kojata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya. Sumber aparat di lapangan menyebutkan, total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul 2 faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobak DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah
pemukiman memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangko, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangko. Kepala Suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap Yahukibo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodap Ngalum Kupel Lamek Taplok. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di dua zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodap Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobak memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodap. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya.
Sumber aparat di lapangan menyebutkan total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul 2 faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobak DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah pemukiman, memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangko, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangko. Kepala Suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukimo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukimo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap Yahukimo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodap Ngalum Kupel Lamek Taplok. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di 2 zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025.
Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodap Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobak memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodap. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya. Sumber aparat di lapangan menyebutkan, total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul dua faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobak DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah pemukiman memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangko, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan, pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangko. Kepala suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukimo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukimo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru.
Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodam Yahukimo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodam Ngalum Kupel Lamek Taplok. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodam Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di dua zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodam Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobat memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodam. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya. Sumber aparat di lapangan menyebutkan total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul dua faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobat DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah pemukiman memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangkok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan, pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangkok. Kepala suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya.
Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap Yahukimo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodap Ngalum Kupel Lamek Taplo. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya, bos OPM wilayah Nduga, dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di dua zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodap Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobak memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodap. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya. Sumber aparat di lapangan menyebutkan, total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul dua faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobak DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah
pemukiman memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangko, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan, pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangko. Kepala Suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap Yahukibo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodap Ngalum Kupel Lamek Taplok. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di dua zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antara anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodap Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobat memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodap. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya.
Sumber aparat di lapangan menyebutkan total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul 2 faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobak DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah pemukiman, memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangkok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangkok. Kepala Suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap Yahukibo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodap Ngalum Kupel Lamek Taplok. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di 2 zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025.
Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodap Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobak memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodap. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Duga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya. Sumber aparat di lapangan menyebutkan, total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul dua faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobak DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah pemukiman memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangko, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan, pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangko. Kepala suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukimo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukimo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru.
Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodam Yahukimo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodam Ngalum Kupel Lamek Taplok. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodam Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di dua zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodam Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobak memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodam. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya. Sumber aparat di lapangan menyebutkan, total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul dua faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobak DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah pemukiman memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangkok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan, pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangkok. Kepala suku Okaum Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya.
Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap Yahukibo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodap Ngalum Kupel Lamek Taplok. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya, bos OPM wilayah Nduga, dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di dua zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodap Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobat memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodap. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya. Sumber aparat di lapangan menyebutkan total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul dua faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobat DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah
pemukiman memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangko, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan, pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangko. Kepala Suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan, semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap Yahukibo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodap Ngalum Kupel Lamek Taplok. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di dua zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antara anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodap Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobat memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodap. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya.
Sumber aparat di lapangan menyebutkan total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul 2 faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobak DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah pemukiman, memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangko, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangko. Kepala Suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap Yahukimo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodap Ngalum Kupel Lamek Taplok. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di 2 zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025.
Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodap Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobak memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodap. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya. Sumber aparat di lapangan menyebutkan, total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul dua faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobak DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah pemukiman memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangkok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan, pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangkok. Kepala suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru.
Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodam Yahukimo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodam Ngalum Kupel Lamek Taplok. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodam Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di dua zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodam Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobak memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodam. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya. Sumber aparat di lapangan menyebutkan, total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul dua faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobak DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah pemukiman memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangko, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan, pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangko. Kepala suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya.
Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap Yahukibo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodap Ngalum Kupel Lamek Taplo. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di dua zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodap Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobat memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodap. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya. Sumber aparat di lapangan menyebutkan, total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul dua faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobat DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah
pemukiman memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangko, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan, pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangko. Kepala Suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap Yahukibo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodap Ngalum Kupel Lamek Taplok. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di dua zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodap Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobak memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodap. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya.
Sumber aparat di lapangan menyebutkan total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul 2 faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobak DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah pemukiman, memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangko, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangko. Kepala suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap Yahukimo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodap Ngalum Kupel Lamek Taplok. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di 2 zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025.
Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodap Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobak memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodap. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya. Sumber aparat di lapangan menyebutkan, total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul dua faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tegasnya. Pasukan elit Komando Operasi Swasembada yang terdiri dari barisan sniper tempur, petembak jitu dan pasukan infanteri mengepung kawasan Pegunungan Bintang dan menutup jalur pelarian Egyanus Kobak DKK. Operasi perang dilakukan dengan cara memburu dan memblokade zona neraka di Kiwirok dan Pegunungan Bintang. Juga secara senyap, pasukan elit Swasembada TNI yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito juga mengamankan wilayah-wilayah pemukiman, memutus jalur komunikasi mereka dengan OPM. Baru-baru ini, di tengah medan yang menantang dan ancaman dari OPM, Komando Operasi Satgas Swasembada berhasil membangun infrastruktur pembangunan pipa air di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pembangunan pipa air di Kampung Bulangkok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu warga yang selama ini tidak memiliki akses air bersih dan hanya memanfaatkan air hujan. Komandan Satgas Yonif 751, Letnan Kolonel Infanteri Erwan Harliantoro mengatakan, pipanisasi dari sumber air yang diambil dari pegunungan. Selain pipanisasi air, Satgas juga membangun lampu solar sel yang bermanfaat bagi warga Kampung Bulangkok. Kepala suku Okaom Metodius Dilam menyambut baik dengan adanya pembangunan pipanisasi air bersih yang dilakukan Satgas TNI kepada masyarakat sekitar. Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan, operasi militer untuk pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI terkait dengan tugas TNI menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan, mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau-pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara operasi militer untuk bantuan OMB, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB. Operasi ini sangat efektif di Pegunungan Bintang, sehingga menurut informasi pasukan sisa Lamek Taplo banyak yang menyerah dan tewas karena terisolasi. Pendeta Markus Waine, tokoh gereja asal Nabire mengatakan, kini semakin banyak anggota OPM yang menyerah. Rakyat mulai sadar bahwa senjata tidak membawa hasil, hanya kematian dan penderitaan. Sudah waktunya kembali ke jalan damai dan membangun Papua bersama, ujarnya. Sebuah insiden penembakan terjadi kembali di tanah Papua, diduga pelaku bagian dari organisasi Papua Merdeka. Kendaraan taktis dan truk milik Kodim 1715 Yahukibo diserang di Dekai, Kabupaten Yahukibo pada Rabu 29 Oktober pagi. Saksi menyebut mendengar suara tembakan dari arah hutan semak-semak di sisi kanan jalan. Tembakan pertama mengarah ke depan kendaraan truk namun tidak mengenai sasaran dan hanya mengenai tiang listrik. Tembakan kedua mengenai bagian depan rantis dan mengenai tameng penembak mengakibatkan lecet akibat peluru.
Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun aksi penembakan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodam Yahukimo sebagai aksi balasan atas tewasnya Pangkodam Ngalum Kupel Lame Taplok.